Kenapa 3 mahkota? Karena ini saya anggap batang-batang dan ini juga batang teman-teman. Jadi hati-hati kalau ngonsep bahan seperti ini ya, yang cabang-cabangnya, batang-batangnya besar semua. Kita lihat sekilas seperti pohon apa ya, umum, normal, natural itu ya. Tapi kita lihat cabang-cabang besar ini juga harus dipertimbangkan. Nah ini teman-teman, kali ini saya akan konsep untuk yang kedua kali Pak Warsito ya. Ini dulu pernah saya konsep dengan Pak Warsito ini dalam acara teman-teman. Jadi Pak Warsito ini anggota rutin belajar bareng Bojonegoro ya, yang rutin bulanan. Nah ini saya mendatangi teman-teman yang kiranya semangat membonsai, jadi punya kemauan untuk bisa membonsai, akan saya datangi. Jadi agar lebih, jadi dari hasil belajar bareng bulanan itu kalau kita datangi dengan konsep langsung praktek Pak Wito ya, praktek di lahan, akan nantinya akan lebih cepat bisa gitu teman-teman ya. Jadi sesuai, dia tahu prosesnya, tahu perkembangannya, juga dia yang merawat gitu loh teman-teman ya. Nanti kalau di belajar bareng itu kan cuma sekedar praktek teknik ya di situ ya. Nah ini langsung di lahannya langsung. Nah ini bonsai ilang-ilang teman-teman ya. Jadi bonsai ilang-ilang itu banyak sekali di lahan liar ya, kadang nggak diambil sama teman-teman. Ya, ilang-ilang pun kalau kita rawat dengan baik bisa juga, seandainya dikonteskan juga bisa jadi juara teman-teman ya. Ilang-ilang door prize dari Pak Fauzi. Nah ini door prize nih. Nah ini kemarin saya sketsa ada 3 mahkota ya Pak Warsito ya. Jadi kenapa 3 mahkota? Karena ini saya anggap batang-batang dan ini juga batang teman-teman. Jadi hati-hati kalau ngonsep bahan seperti ini ya, yang cabang-cabangnya, batang-batangnya besar semua. Kita lihat sekilas seperti pohon apa ya, umum, normal, natural itu ya. Tapi kita lihat cabang-cabang besar ini juga harus dipertimbangkan teman-teman. Jangan kita anggap cabang ya, karena ini kita anggap batang aja ya. Jadi kita harus pinter-pinternya mana yang dijadikan mahkota. Kalau memang batang ini besar semua ya bisa jadi mahkota semua teman-teman, tidak hanya cabang ya. Ini kita akan tentukan mahkota nanti di mana Pak Warsito ya. Itu yang susah ya memangnya, kita menentukan mahkota. Ini akan kita rapikan teman-teman. Ini nanti barang jadi akan menutup kambiumnya ya. Kita tentukan, arahkan mahkota, untuk mahkota teman-teman. Di pengarahan untuk mahkota kita tegaskan ya, agar nanti mempermudahkan selanjutnya untuk pengerjaan buat Pak Warsito. Nanti juga akan saya kasih desain Pak Warsito nanti, biar nanti kedepannya jadinya bagaimana itu bisa mengikuti dengan desain kedepannya ya. Nah ini teman-teman, ini sudah kita arahkan sesuai gaya pohon, sesuai batang atau cabang teman-teman ya. Jadi ini ada batang besar 3 ya, kemungkinan nanti ada 3 mahkota. Nah ini yang saya kawati ini 1 teman-teman, cuman ini masih bentuk besar ya. Ini nanti ada mahkota semi mungkin. Nah ini yang perlu dibesarkan teman-teman, ini untuk mahkota utama ya. Kenapa mahkota utama? Karena dia tempatnya lebih tinggi dan di tengah atau lebih di atas. Jadi ini nanti mahkota bulat teman-teman, mahkota bulat. Terus ini mahkota tapi semi ya, semi itu condong ke kiri, condong keluar yang banyak ya, rimbun, cuman dia lebih condong ke kiri atau keluar. Ini juga seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah terteduh ini ya, jadi nggak bisa bulat karena dia kesini mengejar sinar atau angin. Tapi ini nanti lebih memanjang teman-teman, soalnya ini batang besar ya. Nanti ini pohon ini bisa lebih memanjang. Ini mungkin lebih panjang di sini, soalnya pohon ini condong miringnya ke kanan ya. Jadi ini dibesarkan dulu Pak Warsito ya. Mungkin sebesar ya, mungkin imbang inilah, mengerucut lah. Mungkin sebesar setir ya. Nah ini ada cabang yang telat. Ini nanti kalau memang bisa besar kita pakai. Kalau enggak kita sudah punya cadangannya ini teman. Jadi sementara ini jangan dibuangi dulu. Kalau memang masih ragu kita pakai aja. Membuang nanti tinggal potong aja. Fokusnya kita membesarkan ini Pak Warsito, menjadikan ini agar barang ini nanti kita lihat itu sudah enak ya. Fokusnya ini dulu,
kita membuat pencabangan di sini lagi. Mungkin nanti cabang 1, cabang 2, cabang 3 sampai di sini. Baru barang ini nanti kelihatan enak. Soalnya ini telat ya. Ini telat lebih duluan pohon yang kanan kirinya. Nanti akan saya kasih desainnya ya Pak Warsto di akhir video, bisa dilihat nanti. Jadi angan-angan kedepannya waktu pengerjaan nanti Pak Warsto bisa melihat lah dari desain nanti. Oh nanti perkiraan jadinya seperti ini, cabang yang ini yang harus dipakai atau dibesarkan ya. Kalau di belakang itu nanti kita main cutting aja Pak Warsto ya, main pendek tumbuh. Yang utama itu yang ini loh, 1, 2, 3. Nah, mana yang perlu dipertanyakan Pak Warsto? Ini motongnya kira-kira kapan? Soalnya kan ini kan terlalu dempet ya. Nah, ini kita pakai nggak apa-apa Pak Warsto. Ini nanti mungkin ya kalau ini kan kurang besar, nanti bisa kita pendekkan. Bisa kita pendekkan di sini atau di sini seperti ini loh. Nanti kita potong pendek sini, kita gerakkan. Ini kan sudah ke atas Pak Warsto ya. Nanti kalau kita potong tubuh bisa kita agak ke bawah. Nah di sini, ini kan bisa nanti potong sini bisa. Nanti kita arahkan ke sini untuk mengisi yang ke tengah sini. Seperti ini kita los. Nanti kita bikin pencabangan untuk mahkota di sini. Nah, ini soalnya kurang besar ya. Bisa juga ini nanti yang dibikin mahkota atau cabang. Kalau ini kita kecilkan, nanti kita kering, ini bisa jadi cabang. Nah, konsep itu seperti itu teman-teman. Ini mau dibikin cabang bisa Pak Warsto. Contohnya gini. Kalau ini mau dibikin cabang, kita pakai ini. Kita pakai ini ya. Ini kita agak keringannya ini agak kita kecilkan. Nah, kalau ini mau nggak dikeringkan, mau dibikin besar, ini harus juga kita bikin batang, kita bikin mahkota semi nanti. Jadi jangan terburu-buru kita potongan. Yang penting nomor 1 ini kebesaran antara batang cabang ini seimbang. Itu nomor 1. Seperti ini. Ini harus setir nanti sebesar. Baru nanti kita pendekkan seperti ini. Kalau nanti ini kita pendekkan sudah besar, ini bisa dipakai. Ya jangan dibuang. Kita cuma ngepres saja nanti. Seperti itu. Yang penting ini dulu imbang. Nah ini nanti kalau sudah keseimbangannya, ini Pak Warsto. Ini kan kalau keduluan ini ya, soalnya kan nggak tentu ya kebesarannya. Yang mungkin Pak Warsto itu ya, antara batang dan cabang ini kadang kan duluan cabang. Gampang aja, sebelum cabang ini menyelip batang, kita potong aja separuh di sini. Kita press, kita tahan lah. Kalau sudah dipotong, itu biasanya pertumbuhannya nanti lambat. Terus, kalau memang tumbuh, kita press terus. Jangan sampai ini kebesaran cabang ini menyelip ini, biar ini nanti yang los. Ini nanti bisa dinaikkan gini Pak, atau dikasih tiang ya. Nah, seperti itu. Seandainya kayak gini ya Pak Alto, kan mestinya ini yang dibesarkan ya. Ini kan cabang untuk mahkota nanti ya yang dibesarkan. Ini kan mau nyalip. Ini kan belum nyalip ya. Ini kan nanti bisa dibuat cabang. Tapi ini pun kan juga kurang besar menurut saya. Biar besar dulu. Setelah ini nanti kira-kira ini sebesar jempol. Ini dipres ini. Potong tengah, press. Ini aja yang difokuskan, yang dibesarkan. Kalau ini memang nanti untuk mahkota. Soalnya kita harus ini masih kurang besar Pak Warsto ya. Kebesaran batang ini dan cabang masih belum besar. Mungkin ini setengah tahun nanti sudah imbang semua, saya yakin ini. Nanti agak dilebari dikit nggak apa-apa ini apanya. Groundnya ini ditambahi media lagi nanti tepat. Nah, contohnya seperti itu. Kadang memang untuk pemula susah ya. Kok ini dibuat cabang kok besarnya lebih besar dulu, arahnya nggak sesuai. Kalau memang kebesarannya sudah terpenuhi, kita press saja, tapi jangan pendek dulu Pak Arto ya. Kita potong di tengah. Untuk apa? Untuk mengerem ini agar tidak melebihi ini ya. Yang kita butuhkan ini agar tidak terselip ini, kita press saja gitu. Mana lagi yang dipertanyakan Pak Arto? Sudah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau mau membesarkan anak cabang atau lebih duluan, kita press aja. Jangan kita press ini teman-teman ya. Soalnya ini masih kurang besar. Kalau memang ini sudah besar Pak Warsto ya, keseimbangannya cukup. Lebih besar ya ini. Kita press nggak apa-apa. Kita fokus di sini. Kalau memang ini nanti sudah seimbang, kita press ini aja. Nanti bareng ngepresnya antara yang alur batang dan ini kita bareng. Ini kan sudah ditahan ya. Nanti kita press bareng sama ini juga nggak apa-apa. Yang penting mana yang fokus untuk dibesarkan. Ini jangan terselip ini gitu loh Pak.
Lagian ini kan kurang besar seperti ini kan butuh besar ya, makanya ini belum saya potong di sini antara ini. Kalau nanti ini sudah kebesaran imbang, mana yang fokus dibesarkan yaitu yang dibesarkan, yang lainnya dipres saja. Ini untuk media tanam yang porus teman-teman ya. Jadi tanyanya jangan terlalu banyak ya, mungkin pasir atau sekam bisa untuk media agar lebih subur. Itu kalau bisa jangan dikasih pupuk kotoran kambing Pak Waristo ya. Kasih pupuk kotoran sapi nggak apa-apa. Saya itu selalu pakai kotoran sapi kalau untuk ileng-ileng itu teman-teman, bagus. Kalau untuk kotoran kambing kelemahannya nanti ini sering berbunga terus. Setiap tumbuh muda berbunga akhirnya lambat pertumbuhannya. Ini pengalaman saya. Jadi dikasih pupuk kotoran sapi aja atau NPK mungkin juga bisa ya, itu tergantung kebiasaan teman-teman sendiri. Yang penting medianya porus. Ini nanti dibesarkan lagi Pak Waristo biar lebih cepat ya. Soalnya ini akar saya lihat rambutnya sudah ngumpul ya, menggumpal, jadi dia agak dilebarkan sedikit. Nanti kita tambahin media lagi. Setengah tahun saya yakin ini imbang semua Pak. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.